Shalom, shalom, shalom umat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program acara We See God in You. Sukacita bagi kami jika kami bisa menjadi berkat buat saudara sekalian, umat yang dikasih Tuhan dimanapun berada melalui acara ini. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi dalam acara ini dengan mendengarkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan yang dinyanyikan oleh umat-umat Tuhan yang cinta Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali melalui program acara We See God in You.
Kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan tersebut, saya mengajak umat yang dikasih Tuhan untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan, minta campur tangan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan kita saat ini, dan kita harapkan pesan firman Tuhan yang disampaikan buat kita benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan umat yang dikasih Tuhan dan kehidupan saya di dalam kita bersama-sama melangkah bersama Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Buat penyertaan dan tuntunan Tuhan yang kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kiranya firman itu menjadi terang buat kami, menuntun kehidupan kami, membawa kami semakin seturut kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu buat kami semua. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Saudara sekalian, umat yang dikasih Tuhan bisa membaca Alkitab saudara di depan layar TV saudara. Saya akan membaca di tempat ini, kita bersama-sama membaca firman Tuhan untuk saat ini. Mari kita membaca. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 hingga 25. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 hingga 25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Ayat yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Amin. Umat yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita saat ini melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam satu perjalanan bersama-sama dengan muridnya ke seberang danau. Bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mengalami satu peristiwa angin tofan, badai yang menerjang, yang mengganggu perjalanan mereka, dan hampir-hampir saja melanda menjadi malapetaka dalam perjalanan tersebut. Di mana pada waktu itu angin taufan datang dan perahu itu diganggu dan air masuk ke dalam perahu. Namun dalam pembacaan firman Tuhan kali ini kita melihat bagaimana ketika murid-murid Tuhan membangunkan Yesus yang saat itu sedang tertidur. Yesus berkarya dan angin taufan itu pun reda. Alkitab menuliskan murid-murid Tuhan terkaget-kaget melihat daripada Tuhan ini. Kenapa? Karena angin dan alam saja tunduk kepada Dia. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan melihat beberapa peristiwa dalam perjalanan ini yang merupakan pesan Tuhan kepada kita semua yang akan membawa iman dan perjalanan iman kita menghadapi situasi atau pengalaman iman kita mampu memenangkan perjalanan iman kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat pada waktu Yesus bertolak ke seberang danau bersama dengan murid-muridnya, izinkan saya menggambarkan peristiwa itu sebagai perjalanan hidup saudara dan saya. Bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu dengan murid-murid berjalan melalui satu perjalanan dari satu sisi kepada sisi yang lain. Gambaran inilah gambaran perjalanan daripada kehidupan kita. Apapun kehidupan saudara. Saudara sebagai pekerja yang bekerja di perusahaan, itulah perjalanan hidup kita. Saudara berjalan dalam kehidupan rumah tangga saudara dan keluarga,
itulah kehidupan kita. Saudara bekerja sebagai aparatur negara, itulah perjalanan hidup kita. Apapun liku-liku yang kita alami dan kita jalani, itulah perjalanan hidup kita. Alkitab menuliskan di tengah-tengah perjalanan, angin topan datang. Saudara, izinkan kembali saya menggambarkan ini sebagai peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Kalau gambar ini menggambarkan peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa malapetaka, peristiwa bencana, itu pun gambaran dari peristiwa yang kita alami. Kedukaan, kesedihan, kehilangan, masalah-masalah, problem yang kita alami. Tetapi saudara sekalian, masalah-masalah yang menggembirakan sekalipun, masalah-masalah yang membuat kita senang sekalipun, kalau itu kita alami tanpa melibatkan Tuhan, hal itu pun bisa menjadi bencana buat kita. Bayangkan, semakin banyak kita diberkati tanpa kita melibatkan Tuhan, kesombongan akan saudara dan saya miliki. Bayangkan, kalau setiap hari kita mengalami sukacita tanpa masalah, Tuhan tidak kita libatkan, maka saudara dan saya akan menganggap, mana Tuhan, di mana Tuhan? Karena hidupku tanpa Tuhan baik-baik saja. Jadi perjalanan hidup kita, apapun masalah yang kita alami, baik yang membuat kita senang, membuat kita sedih, yang membuat kita sukacita, maupun membuat kita juga cita, itu gambaran daripada kalau kita membaca firman Tuhan tadi adalah angin topan. Badai yang mengganggu perjalanan Yesus dengan murid-murid. Umat yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan itu Yesus tertidur. Murid-murid Tuhan berusaha mengantisipasi. Murid-murid Tuhan berusaha untuk mengendalikan situasi itu berdasarkan kemampuan mereka. Jangan lupa, mereka rata-rata adalah para nelayan. Orang yang sudah mempunyai keahlian, kemampuan di bidang kelautan. Sehingga mereka mengantisipasi, mereka mencoba mengendalikan peristiwa itu dengan kekuatan mereka. Tapi apa bisa dikata? Gagal. Angin topan, ombak, situasi pada saat itu yang mengganggu perjalanan mereka semakin dahsyat. Bahkan air-air dari laut sudah masuk ke dalam perahu, dan sedikit lagi perahu itu akan karam, jatuh atau tenggelam di tengah-tengah danau itu. Umat yang dikasih Tuhan, selanjutnya apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan? Ia membangunkan Yesus. Yesus yang tertidur, Yesus yang tidak terlibat dalam situasi masalah pada waktu itu, dibangunkan oleh mereka. Dan ketika Yesus bangun, Yesus mengangkat tangan dan menghardik angin topan tersebut. Redalah angin topan tersebut. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, di mana imanmu? Saudara sekalian, umat yang dikasih Tuhan, ketika murid-murid Tuhan melibatkan Yesus dalam peristiwa itu, ada mujizat yang terjadi. Ada jawaban dari situasi saat itu yang mereka alami terjadi. Di mana badai, topan yang mengganggu perjalanan mereka dihardik oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran apa yang kita lihat dari peristiwa ini? Umat yang dikasih Tuhan, libatkanlah Tuhan dalam setiap pergumulan ini. Apapun kehebatan kita, apapun potensi yang kita miliki, apapun kelebihan yang saudara dan saya miliki, atau yang kita kuasai, itu tidak bisa kita andalkan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang kita alami. Karena memang keterbatasan sangat dominan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, sehebat-hebatnya manusia untuk mencelikkan mata, satu ketika dia pun akan memejamkan mata karena lelah. Semampu-mampunya orang berlari, satu ketika ada kelelahan dia dan dia harus istirahat untuk mengembalikan kekuatan yang dia miliki. Keterbatasan itulah yang saudara dan saya miliki. Jadi kalau kita mengandalkan kemampuan kita mengandalkan kehebatan kita mengandalkan potensi yang kita miliki, sangat terbatas. Itulah gambaran murid-murid Tuhan pada waktu itu. Mereka mulai mengandalkan kemampuan mereka, padahal Yesus ada di situ.
Namun dia tidak tertidur. Maaf saudara, dia tertidur. Dia tidak terlibat dalam peristiwa itu. Dan mereka tidak berhasil mengatasi. Dan ketika Yesus dilibatkan, selesai masalah. Jadi umat yang dikasihi Tuhan, izinkanlah saya menghimbau kepada kita semua, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Libatkanlah Yesus Kristus Tuhanmu, Tuhanku, dalam setiap pergumulan, permasalahan, perjalanan iman kita yang kita hadapi. Ketika kita melibatkan Dia, ketika kita melibatkan Tuhan kita di dalam kehidupan kita atau perjalanan hidup kita, mujizat akan terjadi. Pertolongan Tuhan akan terjadi. Tapi kalau kita tidak melibatkan Dia, kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kuasa kita mengandalkan potensi yang kita miliki, jawabannya adalah keterbatasan yang kita punyai. Belum selesai masalah itu, kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Belum finish perjalanan iman kita sudah tidak punya power lagi. Karena keterbatasan yang kita miliki. Tetapi kalau saudara dan saya melibatkan Tuhan Yesus Kristus, percayalah, kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Dia. Dia berkuasa. Dia memiliki setiap kuasa. Bahkan Alkitab menggambarkan, tadi kita baca ayat-ayat terakhir, orang-orang di situ bingung melihat itu. Sampai alam saja tunduk sama Dia. Siapa gerangan orang ini? Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang berjanji di dalam perjalanan kehidupan kita bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya ketika kita berharap kepada Tuhan. Dia akan menuntun hidup saudara dan saya ketika kita berharap kepada Tuhan. Dia akan menopang kita ketika kita berharap kepada Tuhan. Bahkan Dia akan membukakan pintu yang tertutup buat kita tatkala kita berharap kepada Dia. Umat yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan hidup saudara, apapun perjalanan hidup kita yang saat ini sedang saudara jalani, yang saat ini akan saudara jalani, atau yang saat ini sudah pernah saudara jalani dan akan terulang kembali permasalahan kepada saudara. Sekali lagi, izinkan saya menghimbau umat yang dikasihi Tuhan, libatkanlah Tuhan. Lewat doa saudara, Bapak, saya mau pergi ke Jakarta dulu, tolong perjalanan saya Engkau pimpin. Saudara, itu sudah menggambarkan bahwa saudara melibatkan Tuhan. Atau kita berkata, Bapak, saya mau tanda tangan kontrak kerja. Ada proyek yang harus saya tanda tangani. Saya berjanji, saya beriman bahwa Engkau akan menjawab doa saya. Untuk itu Bapak, Engkau memberkati saya yakini, saya berdoa. Sebentar saya akan menandatangani kontrak. Kiranya kontrak itu mendatangkan berkat buat saya. Melibatkan Tuhan. Sedini mungkin. Kalau saudara dan saya tahu bahwa Tuhanlah yang menjawab setiap pergumulan kita, kenapa kita tidak melibatkan Dia? Kenapa saudara dan saya harus terpuruk dulu? Kenapa saudara dan saya harus tidak punya kuasa lagi, baru kita melibatkan Tuhan? Tapi alangkah bijaksananya, alangkah saudara dan saya terpuji di hadapan Tuhan ketika sejak sedini mungkin kita mengajak serta Tuhan. Bapak, masuklah dalam setiap langkah kehidupan. Saudara dan saya, ketika kita mau masuk dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan yang lebih dalam lagi, dalam pengalaman kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, saudara, kita libatkan Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau masuk dalam kehidupan rumah tangga. Pimpin. Karena saya tahu saya tidak mampu. Karena saya tahu pasangan saya pun tidak mampu. Tapi yang saya tahu bahwa Engkau mampu memampukan. Menjadikan dua pribadi menjadi satu di dalam Tuhan. Saudara, sejak sedini mungkin. Bukankah kita dengar di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, banyak yang kita dengar lewat telinga atau kita saksikan lewat mata kita, bahwa banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengenakan buat masing-masing pihak. Dan endingnya perceraian terjadi. Kenapa?
Karena memang tidak mampu kita. Memang kuasa kita tidak ada. Tetapi ketika sejak awal, sedini mungkin kita libatkan Tuhan, saya yakin, saudara dan saya akan diberikan kemampuan oleh Tuhan kita. Amin, saudara. Libatkanlah Tuhan. Sedini mungkin setiap pengalaman perjalanan iman saudara dan saya di tengah-tengah dunia. Haleluya. Umat yang dikasih Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Minta Roh Kudusnya menyempurnakan setiap firman yang disampaikan. Sehingga firman itu menjadi rema, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pernyataan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Buat pesan yang Tuhan sampaikan buat kami. Supaya kami melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan iman kami. Kami tahu Tuhan, kemampuan kami terbatas. Kami tahu Tuhan, kesanggupan kami sangat-sangat terbatas. Tetapi Engkau yang tak terbatas itu, kami libatkan di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika Tuhan terlibat, kami akan dimampukan untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga saat ini kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus kami. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Minta campur tangan Tuhan di dalam setiap doa-doa kita, lewat pengalaman-pengalaman iman kita yang saat ini sedang kita gumuli dalam kehidupan kita. Apapun doa saudara, apapun permohonan saudara dan saya, kita sampaikan kepada Tuhan. Percayalah, mujizat pasti dan masih akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian, saudara angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan sebagai lambang kita berserah kepada Tuhan. Dan tangan kiri saudara, saudara taruh di dada saudara. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Bapa yang baik, tangan yang terangkat menggambarkan keberserahan kami kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, apapun pergumulan umat-umat yang dikasih Tuhan, para pemirsa saat ini yang menyaksikan acara ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjawab setiap doa-doa mereka. Karena iman percaya mereka kepada Tuhan melandaskan doa ini. Untuk itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjawab setiap pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mempunyai pergumulan masalah Tuhan campur tangan Bapa. Karena kami tahu Engkau saja yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mujizat masih terjadi. Dan kami akan merasakan mujizat itu buat kami semua. Karena Tuhan yang menjawab doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Umat yang dikasih Tuhan, seperti biasa nanti di layar TV saudara akan tertera nomor telepon daripada permohonan doa. Sudah tulis apa permohonan doa saudara, sudah kirimkan ke nomor tersebut. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian yang menuliskan pesan itu berdoa, kami di sini dengan tim doa akan berdoa. Kita yakin dan percaya doa orang benar besar kuasanya dan mujizat akan menjawab doa-doa saudara. Karena Dia yang menjawab itu semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan yang dinyanyikan oleh umat-umat Tuhan yang cinta Tuhan. Pernah dilihat
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan fragmen yang mengambil gambaran daripada pengalaman perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Karena kami melihat Tuhan ada di dalam dirimu. We see God in you. Kayak beneran. Wah, putus gini mana bisa panas, nggak nyambung gini. Nah, mana tadi katanya beli jeruk tadi? Iya nih, mau dibikinin. Buruan nih, udah panas luar dalam nih. Serikanya udah mau panas nih. Kepala udah juga mau panas nih. Nih Pak, udah haus ya? Ini gimana cara makainya bisa rontok putus gini nih? Hah? Nggak tahu, ini pakainya biasa Pelan-pelan lah, dipakai kayak itu gitu. pakai baru. Masa bisa Dia rontok emang putus? udah harus diganti, minta ganti yang baru itu, masa pinjam terus? Masa Rika baru 4 tahun harus diganti, ini bisa copot semua kabel bisa putus. Itu sudah awet Pak, udah 4 tahun belum ganti, baru ini rusak, jadi itu harus diganti. Bukannya 20 tahun itu jatah per ini Rika gini mah. Kalau 20 tahun mah pabrik nggak laku Pak, ulang awet setrikanya. Ya udah sini biar nggak panas nih. Waduh. Haus ya? Bisa bener. Iya ya, udah 4 tahun mau harus diganti. Iya biasanya putus kan sebelah sini, kenapa yang sebelah sini yang putus ini? Kita cukup lah. 2 hari pinjam tetangga. Iya Masa kan? gini aja pinjam malu tuh. Ini kan masa ibu suruh memperbaiki setrikaannya nggak bisa lah. Bapak baru ngomong juga udah rusak begini. Cuman putus doang, nggak rusak apa nggak ada rusak. Belum Dua rusak hari, berarti. 2 hari kan pinjam tetangga. Apa mesti pinjam 2 hari gini mas sebentar seperti sini. Ya, Bapak kan nggak ada waktu. Jadi minta diperbaikin itunya, setrikaannya. Karena udah transfer belum? Udah tuh pada makan di jalan. Enggak ini. Nggak lewat mana? Nggak lewat depan. Ya Bapak sih asik diem aja, tunduk aja mau bagi ini nggak ngeliatin kanan kiri. Ya, biasanya kan masuk kasih salam apa ada orang tua di sini, bisa nggak tahu anaknya pulang. Ini udah bisa nih, Bapak masuk nih. Gitu lah. Tes lagi ya, tes dulu. Ya. Bisa ini. Wah, ada lagi. Hei, Mas. Pelongak sini nih. Mau mana? Bentar. Tengok pelongak. Mau ke situ, tak lihat tuh. Udah, mampir dulu. Jangan terima bongkar, nggak terima pasang. Ini nih mumpung lagi mau. Dari mana? Ini mau ke Pak situ. Pak Asep. Asap. Kenapa? Kenapa sih? Oh biasa. Panas-panas gini. Biasanya kalau keluar sore-sore. Sekarang
terik kayak begini mau keluar rumah. Ya biar agak hitam dikit lah. Oh iya, gitu. Kan biasanya kan hitam sekali. Iya. Biar agak hitam dikit. Iya, ngitungin badan. Mumpung ada di rumah orangnya. Ah. Kebetulan pas ada di rumah nyari dia kan susah. Makanya udah dikejar dulu, ada urusan dikit. Oh, masalah yang kemarin itu belum kelar. Belum. Itu Ini nih stok kotak baru 3 minggu dah nggak nyala lagi ininya apa? Nggak connect. apa kabelnya Nggak saklar tahu kendor. Buka kabelnya nggak ini. Kendor jadi di terminalnya api. itu. Oh iya, api. sambungannya ya bahaya itu Pak. Kurang kencang namanya orang kerja borongan kali ya asal masang. Iya Nggak kualitasnya. kencang. Pun kurang kencang aja. Dia ada percikan api ngeri kan? Bisa benerin yang lain-lain nggak nih? Ya kalau ada Cuman itu Stok kotak ya oke lah. kan kalau ibu-ibu itu biasanya setrika elemennya pada sering kebakar. Setrika tadi baru selesai satu biji. Mau tambah lagi tak? Oh bisa tuh. Kabel putus. Hmm. Elemen masih bagus, kabelnya doang yang ini. Itu banyak itu yang rusak itu. Di tukang loak depan itu ada rusak semua kalau mau Kalau benerin. memang kualitas sekarang dia apa kalau beli yang biasa-biasa cuma berapa bulan, berapa tahun. Tanggung ya Pak ya? Tanggung. Memang dibikin gitu kali ya. Iya. Kayak Ya kan dia juga menuruti kelas mana. Nanti kalau dibikin mahal semua, banyak yang nggak kebeli gitu kan. Ya udahlah, bersyukur aja udah disiapin masing-masing sesuai kelas masing-masing. Ini alatnya banyak amat nih. Jangan-jangan hobi nih benerin ini. bukan lah, ini kan bekas dulu pernah sih kerja di bengkel ya udah sekarang nggak kerja lagi di bengkel ya alat-alatnya pakai sendiri. Mana tadi tuh Apa? baut kurang suci Ya nggak tahu loh. sampean apa malah Loh, malah dituduh. Tadi saya udah lewat nggak mau mampir, suruh mampir. Sekarang hilang malah saya yang dituduh. dibuka tadi ada kok sampean datang jadi Warnanya hilang. apa ini kali? Enggak, sing cilik Kok kecil. kurang satu nih. Ya, malah bisa nggak ada lu gimana? Kemarin yang punya nanti ini. Ma, satu lagi, satu gelas lagi. Nggak usah. Mau ke Pak Asep saya Gak buru-buru. usah, kenapa? Buat saya sendiri kok. Oh, Nggak usah gimana? berarti aku GR. Berarti kalau nggak buat aku berarti kebangetan. Ntar dulu Ntar lah. aku mau ke Pak Asep. Apa ini? Mumpung orangnya ada di rumah ya. Nanti malam lah Wah, ini lagi. ya wes, ntar orang sini tungguin ya. Oh, iya. Kenapa lagi? Emang nggak panas nggak setrika tadi? Panas sih, tapi giliran mau gosok telanannya bapak ini. Kenapa? Bolong lagi. Padahal kan sering dijahit ini. Yang bagian ininya tuh. Jahit jangan pakai jarum beginian lah. Ya, pakai apa? Pakai mesin. Orang lewat-lewat itu kan banyak itu. Kenapa mesti pakai jarum begini mana kuat? Ya kuat lah, tinggal yang pakai aja itu tingkahnya. Enggak, tadi tuh waktu benerin lampu di atas, kaki naik langsung kuat. Nah, ya berarti kan bukan salah yang jahit, Eh, bukan salah benangnya, salah yang pakai. Bagian ini nih. Mas Piri dulu udah 2 kali 3 kali ini nih. nah, emang namanya jahitan lepas, jahitan sobek ya lumrah lah. Namanya juga dipakai. Aja Iya. gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya kalau namanya barang dipakai, namanya sobek, namanya rusak ya mesti lah. Kayak setrika itu kan. Kalau nggak dipakai ya nggak rusak-rusak. Celana nggak dipakai juga nggak jebol. Nah, Kok iya. gimana cara jahitnya itu Nih, jebol? nih, nih. Ini padahal udah kuat nih, benangnya yang super. Pakai benang layangan itu kuat punya anak-anak itu. Ini yang pakai aja mungkin gendut kali tambah sobek. Ya, wah tangan nanti kesobek itu. Jadi 2 kali mundur lagi, sono lagi. Iya, Nah, biar kuat lah. dulu juga gitu 2 Masuk kali. jahit diajarin. Ya enggak lah, ini kan udah tahu, balik lagi nanti dari sini udah mentok
balik lagi gitu. Oh iya, ada satu lagi tuh. Bukan, sobek lagi. Sobek. Yang digantung di itu, digantungkan itu. Ada satu lagi kemarin waktu naik begini. Makanya jangan gemuk-gemuk. Jadi bajunya cepat sobek. Gemuk. Yes, pokoknya habis ini yang baju sana ya. Itu yang baju Iya. kuning, baju kuning. Halo Bu. Hei, salam. Masuk Bu. Ya, sini aja lah. Ngapain Bu? Biar sini aja. Ini loh lagi ngelap-ngelap. Ini duduk di bawah tapi ya. Iya, santai deh. Bagus amat Bu. Ini di mana ini? Ini ada di tetangga. Nggak jauh kok di situ lah. Deket. Buat apa ini Bu? Ini tempat ibu. Oh, antik ya? Antik, jadi suka saya tuh. Kalau Lucu. ibu ini pengen saya anterin lah. Deket kok rumahnya di situ. Oh, mau nggak Bu? Bagus, banyak enggak? Murah kok ini. Bagus ya, lucu. Ini banyak dari kayu jati nih Bu asli ini. Iya ya, bagus ya. Orangnya kreatif. Jadi dari kayu limbah ya, dibikin gini ya. Ya, ya bukan limbah, Oh, bukan ya? kan memang dari kayu sana dari Jawa ini. Oh iya. Katanya Pak Kristanto tuh dari Jawa dia belinya. Aku kok bagus gitu. Iya, Terus aku susah beli loh Bu di- bikinnya. Ya, ini kamu sus banget ya. Iya kan ditaruh di atas pipa tuh. Ya. Iyalah nanti Kalau mau tak anterin kapan-kapan ya. kapan-kapan nanti kalau ini. Bagus tak- tuh banyak ininya tuh. macam-macamnya ya. Heeh. Iya. Bu, aku dengar katanya Bu Danang mau ganti kacamata. Dia mungkin udah tambah itu plusnya tuh kali. Kemarin kan jahit itu celana bapaknya. Apa? Ada Ketusuk-tusuk jebol. tangannya? Itunya udah nggak cocok lagi. Iya. Kemarin nggak make jadi Heeh. terus ngasal jahitnya tuh. Belum beli lagi gitu yang cocok belum periksa. Iya, dengar Bu Danangnya udah ini. Aku kemarin ke Ayu Optik itu loh Bu. Oh, Kan kebetulan saya lihat-lihat kacamata. Ih, bagus amat nih kacamata kayak ini Bu. oh, Ini gitu. bisa buat baca bisa, buat ini bisa, murah loh Bu. Masa sih? Coba ya Bu. Nanti kalau mau Tapi tak anterin. ukurannya lain ya. Iya, ini kan ukuran saya. Nanti Bu Dana kalau pengen tak anterin ke sana, Bu bisa lihat-lihat, bisa sampai separuh harga loh Bu. Kan lagi ada promo ini. Ini biasa kalau lagi apa? Dia baru buka itu loncengnya apa ya? Heeh. Iyalah nanti mau lah. Butuh juga ini kacamata. Iya, kalau ini. nggak ada kacamata kan kita Iya, nggak bisa kayaknya baca Bu, susah. Apa jahit itu raba-raba gitu. Iya. Ya nanti ya. Makanya kemarin saya pas jalan-jalan tak lihat kok ada promo. Coba lah aku datang situ. Tapi masih tak ini lihat. ya masih lama promonya itu. Ya nggak terlalu lama lah Bu, biasa seminggu. Nah, ya udahlah, Nanti besok ya kalau- kalau gitu. Iya, Takut kalau habis. kalau kelamaan udah harga normal. Iya, Iya, bisa kita anterin ya. anter ya. Bu, Iya. tempat siapa ini tadi Bu beli? Pak Kristanto. Mau tak anterin sekarang? Oh, mau sekarang. Ya, lihat-lihat aja. Iyalah macamnya banyak lagi pasti pengen lah aku Yogi. Ya lihat-lihat dulu nanti kalau harganya cocok ya. Iya, Ini. nanti cocok paling. Ada nggak ya orangnya jam segini? Ada kali Ada aja, ya. coba aja. Ya udah ya. Halo Pak. Dari mana? Aku tadi waktu pakai budara anterin itu di tetangganya tempatnya Pak Kristanto itu, lihat-lihat itu loh kerajinan dari kayu jati, bagus loh Pak. Kejadian apa? Kayak Iya. gini. Ya, tadi tempat aku ada, tempat tisu.
binatang-binatang bagus-bagus loh Pak. Lumayan sih harganya sudah nggak terlalu mahal, cuman sayangnya tadi nggak bawa uang jadi cuma lihat-lihat aja. Terus itu kan aku dengar Bu Dananya mau ganti kacamata. Nah, kemarin aku kan beli kacamata ini kan lumayan murah, makanya aku ngajak Bu Dana tak anterin gitu biar tahu tempatnya yang murah biar nggak terlalu. Ya inilah penting kacamata itu apa kita jadi tahu. Nggak ada kacamata kita nggak bisa baca, itu kerajinan sebagus apapun kalau penglihatan kita kabur ini juga hasil karya sebagus apapun nggak terlihat bagus karena kabur, iya kan? Kecuali kalau wajah-wajah yang kayak bapak ini dilihat dari kabur malah jadi ganteng. Makanya tadi aku bilang ke Bu Dana, Bu kemarin kan aku beli kacamata ini murah loh, ada promo. Terus Bu Dana besok suruh nganterin ke sana. Iya. Terus dia mau besok jadi kayak itu tetangganya Bu Dana yang beli kerajinan. Mana ya enaknya ya. Pengen sih, pengen. Ya, nanti lihatlah kalau jangan dipaksakan. Kalau memang ada apa uangnya cukup buat beli dan itu perlu ya dibeli. Tapi kalau enggak jangan terus apa diperbudak oleh keinginan itu. Ya ini dari berawal dari penglihatan ini, melihat ini yang gawat. Dari melihat ada keinginan, timbul keinginan nggak bisa ngerem, waduh hancur. Itu ya pentingnya mata itu mah ya. Kalau mata nggak baik, penglihatan kurang jelas, kita juga kabur. Melihat yang indah jadi nggak indah, ya kan? Apalagi yang nggak indah jadi hancur. Demikian juga mata bisa mempengaruhi kita. Dari lihat, kerajinannya bagus ya, nggak punya duit akhirnya dipaksa-paksain. Besok uang belanja dikurangi masakannya atau nggak mata buat beli kerajinan aja, aduh pusing gitu. Ya itu jadi harus bisa kontrol. Apa bukan bahaya ya, pengaruhnya itulah dari penglihatan itu bisa itu. Kalau kita melihat yang baik, pengaruhnya Pak. Bisa menjadi pengaruh yang baik. Yang melihat yang tidak baik, kita nonton apa itu cerita-cerita di kriminal tiap hari, bahaya mempengaruhi. Apalagi anak-anak kecil itu yang lihat itu, dia kan belum bisa berpikir jauh ya, taunya kok gitu, makanya ya bahaya juga sih. Itu kan kayak yang ini tuh firman Tuhan ada kan, matamu adalah pelita tubuhmu. Mata ini jadi apa, sebagai penerang tubuh. Kalau mata kita nggak baik ya gelap juga tubuh kita ini. Pelitanya terang, itu baik apa kayak kok bahaya terus, bukan bahaya, pengaruhnya itu loh mata itu besar sekali terhadap apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat ini kita sering aja. Kalau kita melihatnya yang nggak baik kan, jadinya kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat yang nggak baik itu kan gitu ya. Itu pengaruhnya mata. Jadi terus gimana, masih terpengaruh sama galeri itu? Ya gini, makanya bukannya nggak boleh, kan udah melihat yang bahaya kalau kita itu nggak ada Roh Kudus. Mata ini ya udah apa yang kita lihat langsung kita cerna, mentah-mentah langsung masuk dalam hati. Melihat yang gelap langsung gelap, gitu kan. Kalau kita nggak punya mengandalkan Roh Kudus, yaitu tadi bahayanya. Ya sebesar apapun Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada pada kita, kalau kita dipengaruhi oleh itu terus menerus, kalau kita tidak menjaga nyala api roh dalam hidup kita pun bisa terpengaruh, iya kan? Tapi makanya itulah andalkan mama harus pintar milih ke uang yang utama. Yang utama uang, tinggal gini jangan nurutin penglihatan yang jangan menuruti keinginan tapi berawal dari penglihatan membuat mama timbul keinginan. Sementara apa yang kita inginkan itu enggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Itu keinginan bukan kebutuhan. Kalau pas ada uang lebih sih nggak masalah. Kalau masalah itu nanti nabung aja dulu sedikit nanti kalau udah pas waktunya. Itu berarti istri yang bijaksana itu. Puji Tuhan. Makanya kemarin lihat-lihat aja dulu lah. Kita bisa kira-kira bisa belinya cukup nggak uangnya. Kalau belum ya kita nabung aja dulu lah. Elip apa polkadot? Elip
Wah, 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 wah. Wih, Serius banget, Bang. lagi mau ini loh kasih motif. Mau diapain? Udah bagus motifnya Dia begini. kasih apa bulat atau elit Oh. biar apa warna-warna cerah lah. Biar hidup ini cerah. Iya, Kan di kelihatan. mana sudah kelihatan ada Iya, kasih warna-warna cerah lah. Ini motif elip apa polkadot kan. Cerah supaya penglihatan cerah masuk di hati itu cerah hidup jadi cerah gitu, Pak. kalau gini jadinya boleh juga nih ditransfer ke sana. Hah? Di mana? Ke rumah Ke Bapak? rumah juga bagus nih kalau diganti rumah begini. Bisa, udah gampang masalah itu. Hah? Yang penting nanti kan ada hitungannya, tak hitung Loh, barang yang berapa. pastilah. Gila ya. Ada hal terbaru begini dan indah jadinya begini, siapa yang nggak mau Nah. gitu kan? Kan? Nah, Katanya ibu ini kemarin udah ganti kacamata. justru Istri itu, cerita. ya justru itu saya kesini mau ngomong sedikit masalah kacamata. Istri saya kemarin ya apa ya ngomong-ngomong kok senyum-senyum mau ada apa kenapa? Taunya mau ngambil tabungan di mana yang di celengan itu sih, celengan buat apa? Celengan itu sebenarnya sudah saya bikin celengin ya sehari ya 1.000 ya 5.000 ya ada duit kecil itu saya masukin. Maksud saya buat beli alat pancing, saya udah lihat ada alat pancing yang bagus itu, udah dapat berapa ratus itu malah. Kalau cuma buat beli alat pancing ya pentingan buat beli kacamatanya budanang toh. Lah, temboknya mau dibikin bagus-bagus, dimotif, tapi penglihatannya nggak jelas. Ya sama aja, buat apa bagus-bagus, malah alat pancing buat senengi awake dewek gitu. Nah, ya Ya udah. udah, Itu pancingnya juga. pengaruh yang bagus beli itu kacamata dulu. Nah, istri saya kemarin. Sebenarnya katanya ada diskon itu. Iya benar. Kalau itu memang benar lagi ada diskon. Nah, istrinya kemarin pulang dari nawarin budanang itu malah Nah. gantian. Ada kerajinan bagus di tetangganya ada ya tetangganya kan. Memang dia Lah, punya makanya. galeri di sana. Nah, bagus lah ini tuh. Ya, cuma saya bilang itulah pengaruh mata juga kan. Melihat yang bagus, jadi terpengaruh beli cuma bisa ngerem. Bisa apa? Memilih lah mana yang lebih penting. Tapi dia sih ngerti, dia ya udah nanti aku nabung dikit-dikit buat beli itu. Ya itu pun sebetulnya tujuannya memperindah rumah ya. Tapi kan kalau nggak begitu penting ya nanti dulu. Memang mata itu gitu itu bahaya. Mata kita melihat yang indah mempengaruhi hati kita yang indah. Ya, mendingan saya disuruh beli kacamata hitam aja biar nggak pengen sono pengen sini gitu. Ya, Kacamata terus? hitam nggak kelihatan. Kacamata kuda lagi yang kayaknya gitu terus, yang enggak lah. Iya. Ya, ini itu kan contoh fisik ya badannya. Nah. Tapi kalau kita memang dalam hidup ini hidup udah susah kalau ngeliat TV orang tua begini terhadap anak begini terhadap orang tua, itu kita melihat hal-hal yang gitu juga mempengaruhi kita di jiwa kita di tempat Iya. kerja di mana kita juga waduh nanti jangan-jangan anak saya jangan-jangan. Tapi kita kalau melihat pengalaman iman ya kan dari pengalaman iman teman-teman kita ini, kalau orang mengandalkan Tuhan kok seperti ini pengalaman iman dalam Tuhan ya itu membuat kita juga ada apa pengharapan yang luar biasa, ada timbul semangat lagi gitu loh, pasti Tuhan akan ini gitu kan. Jadi mata Jadi, rohani istilahnya ini itu. dukung nih beli kacamata. Dukung yang penting ya, saya dukung malah apa alat pancing loh apa Nah, iya sih. Coklat. Ya, katanya kemarin jahit celana nggak pas katanya. Ya kemarin nggak mau jahit nggak pakai kacamata ya terang aja nggak. Lah iya makanya kan Nggak pas. penting. Coba bajunya pada nang lepas. Sudah ada kacamata. Bu, kalau pengen ganti. tolong apa jahitin itu kancingnya dipasang di belakang sini. Ya itu. Ya wes nggak popo tabungan diambil buat beli kacamata ini. Ya katanya mumpung lagi ada promo gitu kan. Iya. Terus jadi rumah ikut-ikut nggak dibikin motif? Ya udah nanti kalau udah selesai mau tinggal gimana, Lihat hasilnya. bisa Nah, nyontoh. dimodif sedikit. Ah. Nyontoh sih enggak, Oh, nanti dimodif dimodif lagi, sedikit ya. lah ke rumah boleh lah. Ya, Katanya pokoknya bagus ini saya kayaknya. kelinci percobaan dulu gitu ya. Ya enggak, nanti dari kekurangan yang ada mau saya tambah di tempat saya. Nah iya, jadi di sini buat percobaan, di sana nanti yang paling baik gitu ya. Tapi bagus kualitasnya kelihatan Iya. beda dengan yang lain. God.
roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat